Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini yang tidak masuk siapa, Ge? Masuk semua. Alhamdulillah. Semoga dengan masuk semuanya kalian, berarti itu menandakan bahwa kalian semuanya dalam kondisi sehat. Nah, di sini ada yang pernah menjadi pemimpin, misalnya pernah menjadi ketua dalam sebuah tim. Nah, pernah. Coba gimana Indah ketika menjadi pemimpin? Jawab Ya, di Deal? kampung kampung tadi pangan Oke, bagus sekali jawaban dari Indah. Ketika menjadi seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab, harus adil, dan harus bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Itu bisa kita lihat, kenapa sih kok kita perlu belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, dari Khulafaur Rasyidin, di sini kita banyak mengambil hikmah tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana perilaku-perilaku yang harus kita contoh dan tidak perlu kita contoh. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita melanjutkan materi yang sebelumnya tentang Khulafaur Rasyidin. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang biografi Khulafaur Rasyidin, sejarah lahirnya Khulafaur Rasyidin, dan juga pola atau model kepemimpinan dari masing-masing Khulafaur Rasyidin. Ke tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya di sini siswa diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian siswa mampu mengemukakan berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Mengklasifikasi berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian menyimpulkan hikmah kemajuan umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Mempresentasikan kisah para khalifah pada periode Khulafaur Rasyidin. Kalian masih ingat bagaimana model kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin? Coba siapa yang mau berpendapat tentang model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin? Di sini Bu Zulfa meminta kalian untuk membaca artikel, sebuah artikel, linknya nanti akan saya kirim di chat. Setelah kalian membaca dan memahami artikel tersebut, Bu Zulfa harap kalian dapat memperoleh berbagai informasi dan nanti bisa disampaikan di teman yang lain. Oke, linknya akan saya share dulu. Oke, silakan untuk dibaca. Dari link tersebut kira-kira yang kalian peroleh apa? yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Oke, prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Oke, selanjutnya saya akan bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Nanti silakan kalian bergabung di breakout room yang akan saya buat. Nanti Afif dan Reza di kelompok 1, Abu Bakar. Kemudian kelompok 2 nanti Indah dan Gina Azalia. Kemudian kelompok 3 nanti ada Silha dan juga Anina. Kelompok 4 nanti ada Amanatus dan Hidayati Kusuma. Ya, nanti silakan bergabung. Baik untuk kelompok 2, kelompok Umar bin Khattab, silakan kalian diskusikan mengenai prestasi-prestasi atau kemajuan yang berhasil dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Silakan didiskusikan Indah dan Gina, dituliskan nanti kemudian salah satu dari kalian mempresentasikan. Prestasi Umar bin Khattab yang pertama adalah pembuatan kalender Hijriah pada saat Umar bin Khattab dan Nabi Muhammad hijrah. Kedua, membangun Masjid Amr bin Utsah. Ya, silakan kalian lanjutkan diskusinya. Bu Zulfa akan bergabung di kelompok lain terlebih dahulu, ya. Baik, untuk kelompok 3, silakan kalian diskusikan. Setelah saya membaca artikel tentang Ali bin Abi Thalib, ternyata Ali bin Abi Thalib itu pernah menjadi pemimpin armada laut. Silahkan Mbak Manatus. Ya, selain itu setelah saya membaca artikel ternyata Ali bin Abi Thalib pernah membenahi Silakan kalian lanjutkan diskusinya, nanti ditulis, kemudian salah satu nanti untuk presentasi. Ya, Bu Zulfa bergabung ke kelompok lain. Di kelompok 1, silakan Afif atau Reza. Assalamualaikum, saya dari kelompok 1 ingin memprestasikan Abu Bakar menyebarkan agama Islam, memberangkas kaum murtad. 3. Menguasai wilayah kafir. 4. Kodifikasi Al-Quran. Oke, dari kelompok 1 sudah disampaikan oleh Afif. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi. Yuk, Gina Azaria, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Azaria, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaan untuk kelompok 1, kenapa Abu Bakar memodifikasi Al-Quran? Terima kasih. Coba silakan kelompok 1 menanggapi.
Karena penghafal Al-Quran meninggal di medan pertempuran. Oke, bagus sekali jawaban dari kelompok 1 atas pertanyaan yang disampaikan oleh Gina bahwa kenapa kok Abu Bakar mengkodifikasi Al-Quran? Jawabannya karena banyak para penghafal Al-Quran yang gugur atau yang wafat di medan perang. Oke, lanjut di kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan lokasi yang dicapai oleh Abu. 1. Membantu pemerintahan yang adil, berwibawa dan disegani. 2. Memperluas kekuasaan Islam ke Afrika, serta untuk kerajaan Persia dan Romawi. 3. Membangun kota Basra 16 Hijriah atau 646 Masehi. 4. Membangun kota Kufa sebagai ibu kota Mesir. 5. Membangun Masjid Amr bin As. 6. Menetapkan kalender Islam. Baik, hasil diskusi dari kelompok 2. Mungkin ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Mengapa Umar bin Khattab melakukan penetapan kalender Hijriah? Silakan untuk kelompok 2. Penetapan kalender Hijriah itu karena bukti kemenangan Mana coba diulang, Gina? umat Islam, Bu. Oke, jadi jawaban yang disampaikan oleh Gina itu sudah benar, ya. Kenapa kok Umar bin Khattab itu menetapkan kalender Hijriah? Jawabannya sebagai bukti kemenangan dari umat Islam. Lanjut di kelompok 3. Yuk, dari kelompok 3 yang ingin berpresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Saya akan membacakan prestasi Utsman bin Affan. 1. Menuntaskan penguasaan di Syam. 2. Membangun armada laut. 3. Mempertahankan dan memperluas daerah Islam. 4. Menyempurnakan kodifikasi Al-Quran dan menyatukan perbedaan dalam pelafalan bacaan Al-Quran. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya, Bu. Ya, Hidayati. Mana, Dok? Mengapa Utsman bin Affan membentuk armada laut? Oke, silakan ditanggapi dari kelompok 3. Sebagai pertahanan dan keamanan Utsman dan umat Islam saat melakukan perjalanan ke lautan. Ya. Jawaban dari Saudari Silha itu sudah tepat, ya. Jadi, kenapa kok Utsman bin Affan itu membentuk armada laut? Jadi, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, saudara dari Utsman bin Affan yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan mengusulkan kepada Utsman untuk membentuk armada laut sebagai bentuk pertahanan, kemudian sebagai bentuk perlindungan untuk umat Islam ketika ingin memperluas atau ingin menyebarkan ajaran Islam. Karena pada masa Khalifah Utsman itu berhasil memperluas wilayah sampai menyeberangi lautan, yaitu di Ciprus salah satunya, dan ada beberapa tempat yang lain. Baik, selanjutnya dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib membantu pejabat yang kurang cakap, memadamkan pemberontakan di kalangan umat Islam, menyempurnakan tulisan Al-Quran. Oke, dari kelompok 4, ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Abi Thalib mengganti para pejabat yang tidak cakap. Ya, pertanyaan dari Afif sangat bagus kelompok 4 untuk menanggapi. Karena sebagai salah satu langkah untuk memberantas KKN atau korupsi dan nepotisme yang terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Oke, sangat bagus sekali jawaban dari Hidayati. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya, terutama kepada kalian yang sudah berdiskusi dan sudah menampilkan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Pertemuan kali ini, setelah kalian melakukan diskusi, kemudian setelah kalian membaca artikel, apa yang bisa kalian peroleh dari hari ini? Gimana, Reza? Mengkodifikasikan Al-Quran. Ya, baik. Prestasi Abu Bakar mengkodifikasi atau melakukan kodifikasi Al-Quran. Apalagi selain itu? Umar bin Khattab Gimana Umar bin Khattab? membuat kalender Hijriah, Bu. Ya, Umar bin Khattab membuat kalender Hijriah. Selain Abu Bakar dan Umar, apalagi? Utsman bin Affan membentuk armada laut. Ya, Utsman bin Affan membentuk armada laut. Selain itu, apalagi? Ali bin Abi Thalib Ya, mengganti pejabat yang kurang cakap. ya, Ali bin Abi Thalib melakukan langkah yang pertama, yaitu mengganti para pejabat yang kurang cakap. Nah, di sini bisa kita lihat apa yang sudah berhasil dicapai oleh Abu Bakar. Kemudian yang dicapai oleh Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya yang dicapai oleh Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang terakhir yang berhasil dicapai oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, untuk pembelajaran kali ini,
Cukup sampai di sini. Setelah ini Bu Zulfa akan kirimkan link sebagai penilaian dari pengetahuan kalian. Bu Zulfa kirimkan di chat. Kalau misal nanti ada yang ketinggalan, bisa saya sampaikan melalui grup WA. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang Daulah Bani Umayyah. Silakan nanti dipersiapkan, dibaca terlebih dahulu untuk materi-materinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.